Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Panta Garage. Kali ini gue pengen ngasih tips trik buat kalian yang punya kamera pocket ya. Pasti buat kalian yang punya kamera pocket baik VU, G-Osmo dan lain-lain sering ngalamin namanya gimbal protect ya kan. Protection gimbal atau ya similar lah. Itu pasti kan dia kayak ibaratnya kaku dan dia muter kemana-mana ya. Kemarin 2 hari yang lalu kamera pocket gue juga mengalami hal tersebut. Udah nyari tutor belum ada yang ketemu, sampai akhirnya ada sedikit tips dari orang Korea bahwa ininya dibuka kan karena mungkin sensor atau magnetiknya nyangkut. Nah, sebelum gue melakukan hal tersebut, gue kan butuh obeng ya, karena kan gue belum punya lah obeng yang kayak torch kayak gitu yang buat elektronik. Akhirnya gue mesen dulu nih. Nah, saat gue pesen, gue itu bener-bener naruh kameranya itu kayak gini nih. Nah, bener-bener kayak gini, kayak ibaratnya serampangan ya, asal-asalan. Gue bener-bener naruh kayak gini selama sekitar 2 harian lah. Dan ternyata pas gue nyalain kembali, dia normal, nggak ada getaran, kayak nggak ada vibration yang kalau biasanya kalau gimbal protection itu dia nggak bisa ke kiri atau nggak bisa ke kanan ya. Nah, ini nih normal nih, bahkan kemarin flipnya aja nggak bisa. Nah, sekarang bisa nih. Nah, conclusion dari gua adalah bahwa mungkin permasalahannya itu pertama dari casingnya ya. Ini benar-benar dari casingnya menurut gue ya, karena casing bawaan itu kan dia mungkin dimensinya cuma segini ya kan. Sedangkan kalau misalnya kita matiin pocketnya itu, dia nggak bisa ngikutin gitu, kayak ininya tuh kepalanya tuh kegedean gitu kan tuh. Makanya kan kadang-kadang ada yang diginiin ya kan, ada yang diginiin tuh, diputar. Nah, menurut gua hal itu yang membuat rotor dari stabilizernya itu rusak. Ibaratnya mungkin kalau bahasa kitanya tuh salah bantal atau keseleo ya. Jadi saran gua nggak usah dipakai sih ini. Kalau bisa cari tempat lain gitu. Mungkin kalian bisa, gue juga belum nemuin ya tempatnya, tapi kalian mungkin bisa ukur dulu nih. Ini kan bagian terpanjangnya ya, bagian terpanjangnya tuh kayak gini ya kan. Dan nanti kalian bisa ukur dulu ini berapa, misalnya anggap aja ini 7 cm, berarti kalian nyari box yang beneran 7 cm ininya. Panjangnya juga mungkin bebas lah ya, yang penting similar lah. Nah, mungkin nanti diakalin pakai busa di bagian badannya nih, mungkin di bagian sininya nih, kanan kiri kasih busa biar ngepas gitu. Saran gua sih, soalnya ini bener-bener nggak apa ya, malah bikin rusak. Terus juga beberapa nyari di forum juga kebanyakan orang naruh gimbal touch itu dia pakai apa, tripod ya. Jadi dia bener-bener kalau udah selesai pakai tinggal ditaruh aja gitu. Nah, itu sih saran gua. Semoga buat kalian yang punya saran lagi terhadap kasus di kamera pocket ini bisa kolom komentar, sharing-sharing aja. Oke guys, kemarin sebenarnya gue udah sempat buka tapi lupa gue videoin, jadi gue kasih fotonya aja. Nah, ini tuh tampilan dari isi dari kamera pocketnya ya. Bisa kalian lihat itu kabel manajemennya semrawut banget, dan dari pihak pabrik pun nggak ngasih klip biar kabelnya itu tertata rapi gitu jalurnya. Nah, sebenarnya problem solvingnya tuh kita harus menata kabel ini gitu. Tapi menurut gua aneh ya, sebesar perusahaan itu untuk hal sepele kayak gini nggak diperhatikan. Padahal dari yang gue lihat forum,
masalah yang paling banyak itu gimbal protection itu dari ini gitu. Nah, solusi dari gue itu adalah di kabelnya itu gue kasih isolasi kertas. Jadi gue urutin kabel yang lurus sama kabel yang melingkar. Nah, bisa kalian lihat nih, kalau rotornya kita gerakin kanan dan kiri, kabelnya itu ikut ke kanan dan ke kiri kan. Nah, itu sebenarnya masalah yang menyebabkan gimbal protectionnya on. Nah, akhirnya solusi dari gue lagi itu adalah untuk yang melingkarnya gue pindahin ke atas, di atas baterai, supaya dia itu pergerakannya bebas dan nggak ketekan oleh baterainya, sehingga mungkin dari akalan gue ya, itu biar nggak, kalau di Indonesia itu kayak nggak salah bantal. Dan sekarang gue udah tes dari hasil yang udah gue kerjain, dan gue ngetesnya juga cukup ekstrim, yaitu gue shake dengan cepat, terus gue puter kanan kiri sampai mentok, nggak ada kendala lagi itu gimbal protectionnya. Terus sensornya juga masih normal, mode-modenya normal, bahkan flipnya pun juga normal. Sebelumnya untuk ngeflip aja nggak bisa, dia kayak nge-stuck. Terus kalau mode-mode kayak misalnya kita slide kanan kiri, dia vibrationnya nyala, itu tandanya ya ada yang nyangkut gitu. Ini udah gue coba semua normal, dan alhamdulillah nggak perlu mengeluarkan banyak uang ya kan, apalagi di daerah Indonesia itu kebanyakan service counternya tuh nggak ada yang mau gitu, dan official service-nya tuh nggak ada. Jadi alhamdulillah kan mengurangi banyak uang untuk ngakalin ya. Terus juga buat kalian yang pengen nyoba buka dan benerin, gue harap kalau emang nggak bisa, kasih ke profesionalnya ya, mungkin dari orang yang lebih tua atau apa, karena kabelnya itu sensitif banget. Jadi kalian harus hati-hati untuk ngurut kabelnya gitu. Oke, saran gue sih itu aja. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian yang punya problem yang sama. So, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.